Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Ahlan wa sahlan pemirsa PIK TV dimanapun Anda berada. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali kali ini kita bisa bertemu lagi. Semoga pertemuan kita kali ini dapat menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita guru mulia kita, narasumber kita, Syekhuna Kiai Haji Lutfi Basori, pengasuh pesantren ilmu Al-Quran Singosari Malang. Matta'anallahu bituli hayatihi syarifah. Amin. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu dengan Pak Kiai. Semoga Pak Kiai selalu diberikan kesehatan, amin, panjang umur, dimudahkan segala urusannya di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pak Kiai, saya mau bertanya. Silakan. Ketika kita keluar rumah, pasti kita mendapati atau menemui wanita. Yang saya tanyakan, apa hukum melihat wajah wanita yang bukan mahram, baik secara langsung di dunia nyata maupun di media sosial? Melihat wajah wanita itu yang ditanyakan yang cantik atau yang biasa-biasa saja? Yang cantik. Oh, yang cantik saja ya. Kalau yang biasa-biasa saja nggak ditanyakan. Berarti sukanya yang cantik-cantik gitu ya. Anak muda zaman sekarang. Zaman dulu juga sama ya. Baik. Kalau kita bicara hukum ya, hukum yang asli di dalam syariat bahwa melihat wanita, kita orang laki-laki melihat wanita itu dikatakan an-nadratul ula halalun wan nadratul tsaniya haramun. Begitu ya. Melihat wanita untuk pertama kali atau pandangan pertama itu halal karena seringkali kesulitan kita menghindar. Ya. Saya kalau bahasa Singosarinya itu melihat sak klerepan gitu bahasa Singosari. Sekedar gini. Kalau jumpa, oh, tahu fulanah ini namanya infulanah gitu ya. Itu yang pertama kali melihatnya halal. Tapi di saat yang sama ini ya, melihat untuk yang kedua kalinya, oh itu dimatang-matangkan gitu ya, dinikmati. Kok cantik ini ya, ya haram. Paham? Nah, itu kalau kita bicara hukum syariat. Kalau kita bicara di Indonesia, orang Indonesia ini banyak pelanggaran. Ya tinggal nyusun gimana besoknya tobatnya bagaimana gitu ya. Tapi kalau bicara di Indonesia ini banyak sekali pelanggaran syariat maksudnya. Kita hidup di Indonesia ya begitu itu, sulit. Paham ya? Kita hati-hati, orang lain tidak hati-hati. Terus yang penting juga bahwa ada yang melihat pertama kali tapi menjadi dosa. Bagaimana itu? Melihat pertama kali tapi menjadi dosa. Tadi kan dikatakan an-nadratul ula halalun, melihat yang pertama kali itu halal. Wa nadratul tsaniya haramun, sedangkan melihat untuk yang kedua kalinya itu haram. Prakteknya begini ya. Kalau misalnya melihat sudah selesai halal, dan lihat lagi haram. Ya, tapi ada yang melihat pertama kali itu
bisa haram. Bagaimana? Misalnya wanita ini berjalan, ya, maka dilihatnya pertama melihat, tapi lanjut diikuti sampai selesai tuntas jalan kemana. Itu juga haram. Paham ya? Jadi kita juga harus hati-hati kalau kepingin bahwa kita tidak banyak berbuat dosa. Nah, ini pendapat terkuat pertama kali tentang wajah wanita apakah aurat atau bukan aurat. Itu juga penting untuk diketahui. Pendapat terkuat bahwa wajah wanita itu adalah aurat yang wajib ditutupi. Karena itu bisa menyelamatkan mata laki-laki yang tadi itu untuk melihat pertama kali, kedua kali dan seterusnya ya. Kalau wajah wanita itu ditutupi, entah pakai cadar atau pakai apa ya, jilbab, kemudian pakai masker yang apa menyeluruh gitu ya, menyebabkan bisa tertutupi, itu aman bagi laki-laki. Dan ini pendapat terkuat. Tapi ada juga pendapat yang tentunya bukan yang terkuat. Pendapat sebagian para ulama mengatakan bahwa wajah wanita itu bukan aurat. Ya, maksudnya bukan aurat yang wajib ditutupi, sehingga aturan wajah dan telapak tangan wanita yang tidak boleh ditutupi tatkala sholat, karena boleh ditutupi, itu juga berlaku di luar sholat. Sehingga apa yang terjadi? Terutama ibu-ibu yang ada di Indonesia, di Malaysia, terutama itu ya, dan negara-negara ASEAN ini, mereka kebanyakan tidak menggunakan cadar. Ini mengamalkan pendapat bahwa wajah wanita itu bukan aurat yang wajib ditutupi. Begitu ya. Paham? Banyak kan ibu-ibu kita, family kita, ya ada saudara-saudara kita. Kalau kalian para santri kan belum punya istri, ya. Nanti mungkin di antara kalian sudah menikah, istrinya belum tentu pakai cadar, kan begitu? Betul? Apa hukumnya? Mengikuti pendapat walaupun bukan yang terkuat bahwa wajah wanita itu bukan aurat yang wajib ditutupi, walaupun apa? Di luar sholat. Itu pendapat. Namun kita sebagai orang laki-laki ada batasannya. Kalau ketemu wanita yang tidak bercadar atau yang wajahnya terbuka, maka kita melihat pertama kali, oh fulanah, itu halal. Tapi untuk yang kedua kali, oh fulanah, wih begini orangnya ya, terus ya, sambil dinikmati, kedua kali melihat sengaja, habis ngelihat, oh fulana, jalan, siapa, lihat lagi, jadi haram. Paham ya? Itu hukumnya. Jelas? Baik. Pak Kiai, di dalam hukum fikih, ketika kita sedang junub, maka kita diwajibkan untuk mandi besar. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana tata cara mandi besar yang benar menurut fikih? Mandi besar menurut fikih, maka pertama ya, tatkala awal kita membasuh, apa yang mau kita basuh? Kalau sunnahnya yaitu anggota bagian kanan. Mungkin lebih mudah saya katakan tangan misalnya tangan ya. Maka pertama kali tangan ini terkena air, yang kita niati air itu sebagai apa ya? Awal dari mandi besar, maka tatkala membasuh tangan itulah berniat. Paham ya? Misalnya ini keran gitu ya. Kalau kita niat, ini tangan saya dulu misalnya. Mulai kita mengucurkan air di tangan kita ini, kita sudah boleh niat. Paham ya? Nawaitul ghusla il hadatsil akbari fardhal lillahi
taala. Itu kalau kita mau tangan gambarannya sebelah kanan. Paham? Termasuk karena macam-macam orang mandi itu kan macam-macam caranya ya. Ada yang pakai apa? Gayung, ada yang pakai shower kan begitu kan? Ya, ada pakai kran kan ada macam-macam ya. Termasuk juga misalnya ada orang mau terjun ke kolam yang besar, boleh juga. Nah, kalau gambaran orang yang terjun ke kolam maka kemungkinan besar itu kepalanya dulu kan. Nah, begitu kita menyelam, misalnya loncat ya, pure, nah itu langsung pure nawaitul husla begitu. Paham ya? Nah, kalau kita pakai shower kemungkinan besar juga kepalanya dulu. Tapi kalau kita kepingin sunnah, ya, kepala atau badan yang sebelah kanan kita kasih air dulu. Nah, begitu kena pertama kali air apa menetes sama kita, gitu ya, maka kita ucapkan niat nawaitul husla dan seterusnya. Begitu caranya. Kemudian hendaklah takmim. Takmim itu menyeluruhkan basahan air itu kepada semua badan yang maaf ya tampak dari luar. Maksudnya tampak dari luar itu ya kita sendiri, ya termasuk misalnya telanjang, mohon maaf ya, bukan orang lain lihat. Artinya semua kulit basyariah, kulit ini yang tampak dari luar itu wajib dibasuh dengan air. Paham ya? Misalnya di sini kan ada telinga ini keluar dari luar. Tapi kalau yang dalam sendiri tidak wajib. Di telinga yang wajib itu adalah yang sekira tampak dari luar. Paham? Sudah, sekira diperkirakan. Mohon maaf juga termasuk ini ya. Mohon maaf. Tapi la haya fiddin, tidak ada malu di dalam urusan menerangkan agama. Mohon maaf, pantat. Nah, itu kan ada selipan-selipan kan? Itu juga harus kena semuanya. Antara yang kanan dengan yang kiri itu ada selipan gini, ya itu dikenakan air, harus wajib karena ini termasuk dihukumi tampak dari luar. Paham ya? Tapi kalau di dalam, maaf, di dalam tuburnya itu tidak wajib. Namun di lubang tubur yang gitu ya, sekira andai kata dilihat oleh mata itu kelihatan, itu wajib dibasuh pakai air. Paham ya? Demikian juga hidung. Hidung ini yang tampak dari luar wajib dibasuh. Tapi yang hidung di dalam ya, ini tidak wajib dibasuh tapi sunnah istinsyak. Yang wajib yang sekira terjangkau oleh air di luar ini. Jadi basyariah. Demikian juga dengan rambut. Kalau rambut tersebut sekira kalau disiram ini bisa kena airnya karena rambutnya biasa-biasa saja. Kebanyakan bentuk rambut orang Jawa seperti kita ini mudah untuk disiram. Paham ya? Ya sudah, harus dikenakan semua. Tapi kalau misalnya ada orang yang rambutnya ini gimbal, sulit, dia itu asli ya, gimbal asli, maka mana yang bisa terjangkau itu yang wajib. Andai kata ada yang sulit sekali, kalau mau dikenakan di kulit di kepala di dalam itu harus gondol dulu, harus gini, maka tidak wajib. Paham? Tergantung dari kondisi rambutnya masing-masing. Paham ya? Selagi bisa maka wajib hukumnya. Seperti kita ini coba dibuka, coba saya lihat ya, coba. Nah, ini kan mudah kan? Ya, ada dalamnya sini kan mudah, maka harus baik. Salah satunya caranya diberi sampo, begitu. Setelah diberi sampo, sekira air sudah meresap, maka wajib dibilas, begitu. Kemudian terkait dengan ini juga, orang yang sudah mandi junub atau mandi besar, itu andai kata dia tidak punya wudu, alias dia berhadas kecil seperti kentut, ya, buang air kecil, kan gitu ya. Nah, maka secara otomatis hadas kecilnya itu terangkat, alias sudah tidak wajib untuk wudu lagi.
Paham? Kecuali kalau di tengah-tengah apa? Dia mandi besar, dia kentut misalnya. Maka nanti setelah mandi dia wajib wudu. Atau di tengah-tengah mandi dia kencing misalnya. Kan membatalkan wudu kan? Ya. Atau mohon maaf, kalau dia membilas kemaluannya mungkin dengan sabun barangkali agar bersih, kemudian kemaluan itu terkena telapak tangan. Nah, ini kan membatalkan wudu. Maka nanti setelah apa? Mandi besar dia wajib wudu karena batal di tengah-tengah. Tapi kalau misalnya ya, dia bisa ngatur. Aku habis ini mau mandi besar biar praktis. Apa? Oh ya, saya kencing dulu misalnya. Kencing dulu, kemudian saya mau bersihkan kemaluannya itu ya, misalnya disabun dulu sebelum badannya, kemudian disiram. Udah, kemudian dia kalau kepingin kentut dia kentutkan dulu sebelum niat mandi besar. Ya, begitu dia niat mandi besar, nawaitul husla li rafil hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala, maka dia murni, dia mandi dan kemungkinan kecil untuk batal wudhunya, maka sudah cukup untuk mengangkat hadas kecil. Begitu, paham ya? Baik. Pak Kiai, setiap masjid pasti menyediakan kotak amal masjid. Baik. Dan kebutuhan masjid itu pasti banyak. Yang saya tanyakan, apa hukum menggunakan kotak amal masjid yang bukan pada tempatnya? Semisal ada satu kotak amal masjid yang khusus digunakan untuk kelistrikan masjid. Kelistrikan. Ya, PLN gitu ya. Oke. Tapi sewaktu-waktu sama takbir masjidnya ini digunakan untuk kebersihan masjid. Nah, itu hukumnya gimana? Pertama gini ya, di dalam masjid itu yang umum terjadi di masyarakat. Ada orang itu mewakafkan sesuatu untuk masjid. Tapi ada juga yang bukan wakaf, tapi sedekah jariah, biasanya gitu ya. Kotak amal itu termasuk sedekah jariah. Sedangkan beli tanah kemungkinan besar orang memberikan tanah itu untuk wakaf. Ya, itu wakaf masjid. Ya. Maka sesuatu yang hukumnya wakaf, kalau bahasa Arabnya wakaf gitu ya, tidak boleh dipergunakan selain apa yang sudah ditentukan oleh pewakifnya. Itu ya. Misalnya ini sebidang tanah, dibagi dua oleh pewakifnya ini. Dibagi dua ini. Separuh sebelah kiri ini untuk swalayan milik umat Islam misalnya. Kepentingan umat Islam. Sebelah kanan dipergunakan untuk masjid. Nah, maka hukumnya ya seperti itu. Yang sebelah kanan wajib untuk masjid, sebelah kiri bisa untuk berniaga kepentingan umat Islam, pengembangan ekonomi umat misalnya. Paham ya? Karena sudah jelas pewakifnya ini. Tapi kalau pewakifnya itu membebaskan, saya wakaf tanah ini bisa untuk masjid dan juga bisa untuk tempat pendidikan dan juga bisa untuk perekonomian umat, misalnya perkantoran. Nadernya yang menerima wakaf ini bisa membagi dengan tiga hal tadi itu. Sebelah kanan dipergunakan untuk masjid, tengahnya untuk apa tadi? Tempat pendidikan, ya. Nah, sebelah kiri untuk kantor atau perniagaan dan lain sebagainya, tergantung dari ucapan pewakif. Termasuk juga karpet misalnya, saya wakaf karpet ini untuk masjid, ya sudah, maka dia tidak boleh dipergunakan di luar masjid. Saya wakaf karpet ini untuk tempat pengimaman, ya sudah, harus tempat pengimaman, tergantung dari pewakifnya. Itu satu. Maka kalau saya sarankan
orang berwakaf itu harus ngerti ilmunya, jangan terlalu kaku. Sulit, kalau terlalu kaku itu sulit. Ya. Nah, maka dirinci wakaf untuk ini begitu. Itu saran saya. Dirembuk dulu apa kebutuhannya baru niat wakaf. Tapi kadang-kadang orang yang penting aku wakaf, sulit nanti. Paham ya? Kedua, kotak amal, orang datang ke masjid memasukkan uang di kotak amal itu bukan wakaf. Itu sedekah biasa itu. Jadi, sedekah biasa. Penggunaannya apa? Penggunaannya untuk semua kemaslahatan masjid. Apa saja? Selagi itu dipergunakan di dalam masjid untuk kemaslahatan masjid, mau bayar gaji pegawai seperti tukang sapu, bersih-bersih, ya boleh. Dipergunakan untuk memberikan bisyarah atau mungkin lebih mudah dikatakan honor pembicara, ustadz di situ, imam, boleh. Dipergunakan untuk listrik, boleh. Intinya selagi dipergunakan untuk kepentingan masjid itu boleh. Ya. Kecuali kalau begini, ada kotak sudah ditentukan ini. Ditentukan. Ada 3 kotak ditentukan. Kotak pembangunan. Ini biasanya kalau renovasi gitu ya. Kedua, kotak operasional. Paham? Yang ketiga, kotak khusus untuk kaum duafa. Jelas. Maka yang kotak pembangunan ini kalau ada uang masuk sebut saja 100 juta, maka takmir masjid hanya boleh menggunakan uang yang kotak pembangunan ini untuk urusan bangun-membangun yang sifatnya fisik. Termasuk juga menyediakan peralatan-peralatan apa yang terkait dengan bangunan pokoknya. Ya jendela, ya apa, termasuk juga karpet mungkin bisa dimasukkan situ. Ya. Urusan bangun dengan kelengkapannya. Untuk operasional maka bebas. Jadi itu bebas yang saya katakan demi untuk kemakmuran masjid boleh. Termasuk juga kalau diduga ada pengajian, ya, kemudian di situ ada takmir masjid yang perlu dihidupi makannya, sarapannya misalnya di saat dia mengurusi pengajian itu, maka boleh ngambil dari uang operasional asalkan tidak berlebih-lebihan. Ibarat beli nasi kotak, nasi bungkus berapa sih sekarang paling mahal berapa sih? 35.000 lah misalnya ya. Nah, kalau dia ngambil satu orang dihargai 100.000 namanya berlebih-lebihan, tidak boleh. Tapi kalau dia normal ada nasi kotak terhormat harganya berapa? 35.000 boleh. Untuk apa ini? Untuk takmir atau panitia pelaksana pengajian akbar misalnya, tabligh akbar, itu boleh. Karena masuk dalam dunia operasional masjid. Paham ya? Kemudian yang kaum duafa, andai kata ada masuk di situ 50 juta, maka 50 juta ini harus dikeluarkan urusan duafa. Gitu ya? Urusan duafa disalurkan. Ada orang yang diundang ke masjid, duafa itu disalurkan. Atau juga tetangga-tetangga masjid. Karena namanya duafa atau kaum fuqara masakin itu tidak semuanya bisa ke masjid. Gimana kalau misalnya ibu-ibu yang haid kan tidak bisa ke masjid. Maka didatangi atas nama penyaluran, itu boleh. Bagaimana kalau misalnya, ini masjid ya, ini penyaluran kaum duafa itu kan ada panitianya kan, jelas ya. Maka panitia itu kalau mau ada konsumsi, ya, ada konsumsi ini bisa mengambil dari dana yang di kotak duafa itu atau dari kotak operasional. Kalau operasional ini karena memang fleksibel boleh. Tapi kalau dia mengambil dari kotak yang kaum duafa, sama-sama harus tidak boleh berlebih-lebihan, secukupnya. Ini ada
dikatakan wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Kalau kalian ini mengurusi mereka, termasuk juga yatim piatu, ya, fa ikhwanukum, maka engkau itu seperti kawan mereka di dalam urusan fasilitas. Itu ya. Nah, jadi seorang yang mengurusi yatim piatu, pengurusnya, dia boleh makan di uangnya yatim piatu tapi secukupnya. Begitu. Ibarat itu bayaran lah, secukupnya. Kenapa? Dikatakan wa in tukhalituhum, kalau kalian mukhalatoh atau berkumpul ngurusi anak-anak yatim termasuk juga kaum du'afa, ya, fa ikhwanukum, maka hukumnya kalian itu seperti mereka, dihukumi seperti mereka juga. Itu sebagian ulama mengatakan boleh asalkan tidak berlebih-lebihan. Kalau tadi itu, kalau beli nasi gitu ya, kalau ngasih kaum fuqara dan masakin ini ibarat menyalurkan nasi kotak seharga 35, maka panitianya juga boleh mengambil nasi seharga 35, sama. Begitu ya. Tapi akan lebih maslahat kalau panitianya ini yang dari ketakmiran atau yang ditunjuk oleh takmir ini diambilkan uang dari operasional, karena ini namanya operasional untuk kemakmuran masjid. Begitu. Bagaimana kalau misalnya ada orang hajatan di sebelah sana? Boleh enggak diambilkan uang dari operasional masjid? Itu orang hajatan bukan memakmurkan masjid, tidak boleh. Itu urusan sendiri. Selagi aktivitas itu benar-benar bernilai memakmurkan masjid, maka boleh diambilkan dari uang operasional, tapi semuanya harus terukur bijaksana, tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, kalau berlebih-lebihan urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih? Ya, karena dana operasional ini sebenarnya milik Allah ini. Ya, milik Allah, termasuk juga dana pembangunan ini menjadi milik Allah. Paham ya? Tapi kalau dana kaum du'afa ini ya disalurkan kepada orang-orang yang mustahik, kan gitu ya, orang-orang yang semestinya mendapatkan. Paham ya? Baik. Pak Kiai, teman saya itu ada yang sangat suka kuliner. Kuliner. Ya. Baik. Salah satunya adalah seafood. Misalnya udang, kepiting, dan penyu. Udang, kepiting, dan penyu. Dan penyu. Wah, ini ekstrim ya. Terus? Yang saya tanyakan, apakah boleh orang muslim makan 3 hewan tersebut? Hukum udang. Udang itu halal. Dan masyarakat makan udang ya. Umat Islam makan udang di mana-mana ini. Tidak ada larangan untuk udang, tidak ada larangan. Sudah? Jadi intinya hukumnya makan udang halal. Sudah? Yang kedua, kepiting. Kepiting itu hanya beberapa daerah saja ada kepitingnya. Termasuk di Indonesia ini ada kepitingnya. Saya belum pernah melihat dengan mata kepala sendiri di Saudi sana ada kepiting atau tidak. Tidak pernah saya melihat ya. Tapi di Indonesia ini, oke lah, kita akan bicara di Indonesia. Di Indonesia ini bisa saya katakan ulama atau kiainya, gitu ya, itu ada 2 kelompok. Istilahnya di dalam dunia kepiting ini ada kiai atau ulama kota satu, dan ada kiai atau ulama tambak. Karena kepiting itu hidupnya di tambak. Ya. Ulama-ulama perkotaan lebih cenderung menghukumi kepiting itu haram. Sedangkan ulama tambak lebih cenderung menghukumi kepiting itu halal. Jadi beda pendapat. Apa alasan keduanya? Alasan ulama kota mengatakan kepiting itu haram karena kepiting itu bisa hidup di samping di air payau, yaitu air tambak, dia juga bisa berjalan-jalan di darat. Buktinya apa? Kalau kita melihat orang yang berjualan kepiting pasti diikat. Kalau nggak diikat lari dia. Ya, berarti bisa hidup 2
alam. Berbeda dengan rajungan. Harus tahu ini. Biasanya kepiting itu besar-besar. Kalau dijual sebelum digoreng warnanya hitam. Tapi kalau rajungan itu murni kepiting laut. Dia tidak bisa keluar, ya kepiting laut namanya. Biasanya warnanya walaupun belum di masak itu sudah ada merah-merah itu warnanya. Ya, namanya rajungan. Kalau rajungan sepakat baik ulama kota maupun ulama tambak itu menghukumi halal. Karena memang tidak bisa kemana-mana, dia di dalam laut. Begitu. Paham? Nah, ulama kota menghukumi kepiting menjadi haram. Kenapa? Karena bisa hidup dua alam. Seperti kata hidup dua alam. Hukumnya haram. Jelas? Buktinya apa hidup dua alam? Kalau jualan diikat. Itu ya. Nah, satu itu. Yang kedua, ulama tambak mengatakan bahwa kepiting itu halal. Kenapa? Kata mereka bahwa kepiting itu memang jalan-jalannya di darat tapi tidak bisa mencari makanan di darat. Dia kalau cari makanan maka dia pasti akan menyelam. Itu menurut ilmunya ulama-ulama yang dekat tambak. Begitu. Jadi sebagian ulama-ulama dekat tambak itu menghalalkan kepiting. Paham? Kita gimana? Terserah mau ngambil yang mana. Kalau saya bahkan keluarga kami itu mayoritas tidak mau makan kepiting tapi mau makan rajungan. Umumnya begitu dari keluarga saya ini. Keluarga besar. Ya, begitu. Kita bagaimana? Ya terserah. Mau pilih yang mengharamkan berarti lebih hati-hati atau menghalalkan karena dianggap ulama tambak lebih tahu terhadap kehidupan kepiting daripada ulama kota. Itu ya. Terserah. Kalian ikut mana terserah. Jelas? Yang ketiga, penyu. Penyu juga ada dua pendapat. Pendapat pertama, penyu itu dihukumi halal karena yang namanya penyu itu adalah hewan laut. Itu namanya penyu. Paham? Hewan laut murni seperti rajungan tadi itu. Maka dihukumi halal. Sudah. Yang kedua, ulama mengatakan pendapat kedua, penyu itu haram. Kenapa? Ada dua alasan. Pertama, penyu itu dihukumi seperti kura-kura. Sedangkan kebanyakan kura-kura itu hidup dua alam. Begitu. Maka dihukumi haram. Kata ulama yang mengharamkan, walaupun tahu bahwa penyu itu hidup di laut, itu antara penyu jantan dengan penyu betina itu beda karakter. Penyu betina itu kalau bertelur pasti ke darat. Dengan durasi yang cukup lama. Maka dihukumilah seperti kepiting tadi itu. Jadi penyu itu kalau bertelur dia naik ke darat, kemudian bertelur di sana, kemudian dia tutupi telurnya dengan pasir sehingga yang membuai artinya ya, yang bisa menetaskan ini adalah sinar matahari. Nah, tatkala dia mampu bertahan di darat atau di pasir, maka oleh sebagian ulama dihukumi sebagai hewan yang hidup dua alam, maka diharamkan. Paham? Tapi ulama yang lain mengatakan dia ini halal karena murni hewan laut, dan kalau dia ini bertelur ya sekedarnya bertelur kemudian mencari makannya di laut. Begitu. Ada dua pendapat. Kalau saya tidak mau makan penyu. Saya pribadi tidak mau makan penyu. Ya gitu. Jadi kalau misalnya disuguhi daging apa ini penyu, saya enggak makan.
saya menghindar. Termasuk juga ini apa ini? Ini rajungan, saya makan. Ini apa? Ini kepiting, saya nggak makan. Kalau ini apa? Ini udang apa? Udang kali, saya makan. Kalau udang windu, ada lagi enggak? Gitu. Ya, bukan sekedar apa mau makan. Kalau dikasih satu, ada lagi enggak? Gitu ya. Karena apa? Saya yakin itu adalah halal dan enak. Begitu. Paham? Baik. Pak Kiai, setiap orang pasti suka liburan. Misal ke pantai dan ke gunung. Baik. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana jika ada satu rombongan yang ingin rihlah, tapi rihlanya ini bernuansa religi. Nuansa religi rihlanya. Semisal di pertengah jalan baca burdah, kemudian sesampainya di pantai mengadakan majelis taklim. Nah, itu bagaimana tips dan pendapat menurut Pak Kiai? Rihlah. Alhamdulillah saya juga senang rihlah. Saya sering mengadakan atau diundang safari dakwah beberapa kota ya. Lah itu diantara dari safari dakwah itu biasanya ada rehlahnya. Rehlahnya macam-macam, ada namanya wisata kuliner. Diundang makan di suatu tempat rumah makan yang di situ mengandung pemandangan yang asri gitu ya. Jadi taman-taman asri gitu. Entah itu dekat laut atau di hutan atau di mana, itu saya sering makan bersama panitia, itu sering gitu ya. Yang jelas ini dalam rangkaian safari dakwah. Itu juga rihlah Islami. Baik itu. Baik. Yang kedua, ini pengalaman pribadi, saya juga beberapa kali diundang rihlah tapi dalam safari dakwah, kemudian kita menuju ke suatu pantai, di sana kadang-kadang ada gubuk kecil atau apa, kita mengadakan pengajian, dialog, itu, dialog pengajian, bahkan juga ada yang di syuting, ada yang masuk di YouTube, ada itu ya, boleh enggak? Ya boleh, bahkan itu baik, jelas. Kalau tadi saya cuma diundang makan saja dan menyenangkan yang mengajak, sedangkan yang mengajak panitia ingin menghormati saya, itu kan saling menghormati ya, namanya simbiosis mutualis, saling menguntungkan kan gitu ya. Saya diuntungkan karena disuguhi makanan yang saya senang, sedangkan panitia merasa saya ini bukan orang yang, maaf ya, bukan orang yang sombong, kalau diajak nggak mau, males ini ya, saya oke-oke aja lah sama mereka, mau diajak kemana ya, asalkan mereka senang ya sudah, itu namanya saling menguntungkan, saling membahagiakan kan begitu ya. Baik, boleh. Dan pernah juga saya dengan kawan-kawan itu kemudian baca-baca seperti burda, begitu ya, maulid Nabi, boleh enggak? Boleh. Yang penting tidak melanggar syariat. Misalnya melanggar syariat, tatkala kita mengadakan ke pantai, misalnya mau diskusi, mau membuat gerakan-gerakan atau pengajian-pengajian, kemudian di situ ada laki-laki dan perempuan yang ikhtilat, campur aduk, tempatnya tidak dibatasi. Lah ini jadi berdosa. Kedua, kalau bisa mencari tempat, kalau mau niat untuk wisata religi, harus dicari tempat yang tidak ada orang mandi-mandi telanjang di situ. Kalau pantai bebas, ya, tempat rekreasi, tempatnya orang mandi telanjang misalnya, kemudian kita baca burda di situ, ya tidak menghormati namanya. Wong itu memang khusus pantai-pantai umum, apalagi semacam di Bali itu ada namanya Pantai Kute ya, ada Pantai Sanur gitu, kalau tidak salah begitu ya. Itu tempatnya orang barat ya, atau orang apa ini, bule-bule itu mandi telanjang. Masa kita ke sana mau burdahan? Ini niat burdahan atau melirik-lirik? Nah ini kan gak jelas, tidak boleh seperti itu ya. Jadi tetap ada batasan-batasan mana yang boleh dan tidak, yaitu selagi tidak melanggar syariat, maka rekreasi atau wisata yang seperti itu sangat baik. Termasuk juga tadabburul alam. Apa tadabbur alam itu? Kita berpikir tentang alam semesta. Ya, kita rekreasi, kemudian kita memandang alam semesta. Syukur-syukur kalau di situ ada kajian-kajian tentang alam semesta.
Seperti pentingnya menjaga ekosistem. Apa itu pentingnya? Ekosistem adalah lingkungan terkecil dari suatu tempat, namanya ekosistem. Kalau ekosistem itu kita jaga, akan lestari, maka tidak akan ada banjir, begitu dan seterusnya. Ini sangat baik sekali. Paham ya? Baik. Pak Kiai, bagaimana adab cium tangan yang benar seorang murid terhadap gurunya? Apakah ketika gurunya datang majelis atau ketika selesai di majelis? Cium tangan, adab sopan santun cium tangan murid terhadap gurunya. Itu tergantung adat sebenarnya ya. Pertama, cium tangan kepada guru atau kepada orang tua itu adalah anjuran. Dulu para sahabat radhiyallahu taala anhum itu juga mencium tangan Nabi. Bahkan ada yang mencium kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mencium orang yang mulia, baik itu tangannya, ya, atau kalau sekarang juga ini keningnya. Itu adalah niat untuk tabarrukan. Kedua, niat untuk penghormatan. Maka hukumnya boleh. Takbilul yad itu boleh hukumnya. Ya, sudah. Yang kedua, caranya bagaimana? Tergantung dari adat. Paham? Seperti juga orang mengucapkan salam. Salam itu kan bagus kan. Maka salam itu menjadi tidak boleh tatkala kita mengadakan pengajian seperti ini di majelis, tiba-tiba datang satu orang murid mengucapkan salam. Misalnya sekarang ini saya sedang menerangkan ya, ucapkan salam. Assalamualaikum. Sebenarnya kan salam ini kan sunnah kan, tapi menjawabnya jadi wajib. Loh, kalau majelis ini semua anak atau orang yang ada di majelis membalas salam, waalaikumsalam gitu ya. Iya kalau yang datang cuma satu, kalau bergiliran terus datang, assalamualaikum, akhirnya nggak jadi majelis. Maka tidak boleh orang itu mengucapkan assalamualaikum di saat majelis sedang berjalan. Nah, itu juga adab sopan santun. Paham ya? Demikian juga santri. Kalau sekarang saya sedang menerangkan, buka kitab, lagi asyik, lagi mengaji, baik kitab atau keterangan atau Al-Quran. Terus ada santri datang mau cium tangan saya. Gimana? Kan mengganggu. Maka tidak perlu cium tangan. Langsung duduk di majelis. Begitu. Ya. Tapi kalau saya sedang santai, kalian sebagai murid ingin cium tangan saya, tidak apa-apa. Datang. Ya, cium tangan. Kemudian bertanya, misalnya apa kabarnya, gitu ya. Selesai, saya mau pamit cium tangan lagi. Bagus. Datang sama perginya cium tangan. Paham ya? Jadi tergantung dari situasi, kiainya bagaimana saat itu, gurunya bagaimana, maka kita bisa memutusi, oh terbaik begini. Paham ya? Kedua, kalau ini majelis taklimnya banyak sekali gitu. Kalau semuanya suruh cium tangan, ini memakan waktu kiainya itu berdiri sampai 2 jam karena yang datang 10.000 orang gitu. Ini kasihan kiainya, pembicaranya kasihan. Itu namanya lebih baik salamnya dengan hati. Assalamualaikum misalnya, atau assalamualaikum gitu ya pamitannya. Gak perlu direbut, kasihan. Karena ada keterbatasan stamina seorang pembicara, mubaligh, kiai ada keterbatasan. Yang kedua kadang-kadang juga tangannya sakit. Karena saya pengalaman itu. Saya nggak mau salaman karena tangan saya sakit. Itu karena ada orang yang ingin bersalaman dengan saya, bagus niatnya. Cuman salah memutar. Inginnya cium tangan bolak-balik gini, akhirnya terbalik begini saya. Wah, akhirnya sini saya sakit. Setelah itu saya berobat, saya tidak mau salaman dulu, saya mohon maaf kepada para hadirin, tangan saya sedang sakit, begitu. Ini harus tahu, murid atau jamaah harus tahu kondisi gurunya atau mubalighnya atau ulamanya, kiainya, begitu ya. Kemudian kalau yang saya tahu adat di kalangan para habaib itu biasanya kalau datang bersalaman, termasuk pada guru kita yang kalangan habaib. Kalau datang bersalaman. Kalau pulang dari hati ke hati. Begitu kalangan mereka. Sudah ada pakai salaman. Ya sudah selesai. Ya. Karena itu adat.
kalangan habaib baik kita lakukan kalau kita sedang berjumpa dengan tokoh, ulama, guru kita di kalangan habaib atau orang tua kita. Datang kita salaman, pulang tanpa salaman. Paham? Boleh enggak? Ya adat. Ya boleh, enggak apa-apa. Atau kalau misalnya ada seorang ulama dari kalangan habaib tapi ini spesial ini misalnya menurut kita spesial atau spesial bagi kita guru utama misalnya, ya boleh pulang pergi bersalaman asalkan tidak mengganggu dan situasinya seperti yang tadi itu, beliau santai, kita datang salaman, kita utarakan maksud apa, kemudian pulangnya salaman juga boleh. Jadi tergantung situasi, begitu kalau aturan main. Jadi intinya adab sopan santun itu tergantung dari lingkungannya bagaimana dan kebiasaan adat di suatu tempat. Jelas? Baik. Alhamdulillah. Tanya jawab santri pesantren Ilmu Al-Quran Singosari Malang telah selesai. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin kami sampaikan kepada beliau. Namun karena keterbatasan waktu akan kami lanjutkan di episode berikutnya. Terima kasih kepada para pemirsa dimanapun Anda berada yang senantiasa menyaksikan video kami sampai selesai. Semoga apa yang beliau sampaikan dari Syekhuna Kyai Haji Lutfi Basori bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga beliau senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, diberi rezeki yang lancar, dan dipermudah urusannya di dunia maupun di akhirat. Amin. Jangan lupa subscribe, comment, and like YouTube channel PIK TV. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.